Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala ad-darsus sadisu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke dalam pembahasan atau pelajaran yang ke-6. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Min adabil mudarrisi fi ta'limihi. Di antara adab-adab seorang pengajar di dalam pengajarannya. Wa yanbaghi an yu'addibal muta'allima 'ala tadriji bil adabis saniyati. Dan sudah semestinya atau selayaknya bagi seorang pengajar untuk mendidik muridnya 'ala tadriji secara bertahap, secara berangsur-angsur, mendidik dengan adab-adab yang mulia. Kemudian wasyiyamil mardiyati, dan juga watak atau perangai yang diridhoi. Wa yuharridu 'alal ikhlasi wassidqi wa husnin niyati. Dan juga menuntun muridnya untuk bersikap ikhlas dan jujur dan juga memiliki niat yang baik. Kemudian wayan bagi an yuraghibahu fil ilmi. Dan sudah selayaknya bagi seorang pengajar untuk membuat muridnya untuk mencintai ilmu. Wa yudzakkirahu bi fadhailihi. Dan juga mengajarkan kepada muridnya keutamaan ilmu. Wa fadhailil ulama'i. Dan juga mengajarkan kepada muridnya keutamaan para ulama. Wa yanbaghi an yahnuwa 'alaihi. Dan sudah selayaknya atau semestinya bagi seorang pengajar untuk mencintai muridnya. Wa ya'tani bimasalihihi. Dan juga seorang pengajar hendaknya memperhatikan kemaslahatan muridnya. Ka'tinaihi bimasalihi nafsihi wa waladihi. Sebagaimana seorang pengajar itu juga memperhatikan kemaslahatan dirinya dan juga anaknya. Wa yujrihi mujra waladihi. Dan juga memperlakukan muridnya sebagaimana dia memperlakukan anaknya. Fi syafaqati 'alaihi. Baik memperlakukannya dengan kasih sayang. Walihtimami bimasalihihi. Dan juga menjaga kemaslahatan muridnya. Kemudian wa ya'dhiruhu fi su'i adabin. Dan juga memberikan udzur ketika muridnya itu memiliki adab yang buruk. Wa jafwatin, dan juga perangai yang kasar. Ta'ridu ma'ahu fi ba'dil ahyani. Yang itu dapat muncul pada suatu waktu. Karena terkadang murid, walaupun dasarnya mungkin terlihat baik, mungkin terkadang ada masanya dia itu menunjukkan adab yang buruk dan kasar. Maka hendaknya seorang pengajar itu memberikan uzur. Berarti wa ya'dhirahu fi su'i adabin wa jafwatin ta'ridu ma'ahu fi ba'dil ahyani. Mengapa? Fa innal insana mu'arradun linnaqaisi.
Karena yang namanya manusia itu merupakan ya tempat berkumpulnya, bersemayamnya sifat-sifat kekurangan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti memiliki kekurangan dan memang manusia itu tempat berkumpulnya kekurangan. Wa yanbaghi an yakuna samhan bi badli ma hassalahu minal ilmi. Dan hendaknya seorang pengajar itu bersikap murah hati dalam mengajarkan ilmu yang dimiliki. Sahlan ala mubtaghihi. Dan juga memudahkan orang-orang yang ingin mempelajari ilmu tersebut. Mutalattifan fi ifadatihi talibihi. Dan juga berlemah lembut ya dalam memberikan faedah kepada para penuntut ilmu. Ma'arifqin ya disertai dengan kasih sayang, wa nasihatin dan juga dengan memberikan nasihat, wa irsyadin ilal muhimmati dan juga memberikan petunjuk kepada perkara-perkara yang penting. Wa tahridin ala hifdzi ma yabdhuluhu lahum minal fawaidi. Dan juga mendorong ya kepada muridnya untuk ya menjaga dan menguasai ilmu yang atau faedah-faedah yang didapatkan dari proses menuntut ilmu tersebut. Kemudian wala yaddakhiru anhum min anwa'il ilmi syai'an yahtajuna ilaihi. Dan hendaknya seorang pengajar itu tidak ya menyembunyikan ilmu ya, tidak menyembunyikan sesuatu pun dari ilmu, terutama yang para murid itu membutuhkan ilmu tersebut. Idza kana thalibu ahlan lidzalika. Ya, jika memang penuntut ilmunya itu memang sudah layak, ya sudah ahli, sudah sampai tahapnya untuk mempelajari ilmu tersebut. Ya tadi, karena yang namanya dalam ilmu itu ada tadrij, ya, tahapan. Yang paling mengetahui itu adalah gurunya. Apakah muridnya itu sudah sampai pada tahapan dia mempelajari ilmu tersebut. Ya mungkin seperti mungkin mempelajari bahasa Arab, ya tidak mungkin kemudian langsung mempelajari alfiyah misalnya. Ya pasti ada tahapannya. Wala yulqi ilaihi syai'an lam yata'ahhal lahu. Dan hendaknya seorang pengajar tidak mengajarkan sesuatu pun kepada muridnya yang dia itu belum mampu untuk mempelajari hal tersebut. Ya, seperti tadi misalnya kalau bahasa Arab baru mulai langsung mempelajari alfiyah misalnya. Ya, maka guru berhak untuk menolak. Ya, kemudian mengajarkan mungkin tahapan yang lebih awal. Li'alla yufsida alaihi haluhu. Ya, supaya ya tidak menyebabkan kerusakan karena atau tidak rusak keadaannya karena hal tersebut. Jika seseorang itu mempelajari ilmu yang melompat, ya bisa jadi dia karena tidak paham menyerah. Ya, atau memahaminya tidak secara keseluruhan. Ya, untuk mencegah hal tersebut maka guru berhak untuk menolak. Falau sa'alahul muta'allimu an dzalika. Ya, kalaulah kemudian murid itu memintanya untuk mengajarkan hal tersebut padahal guru mengetahui ya muridnya itu belum pada tahapnya untuk mempelajari hal tersebut. Maka apa? Lam yujibahu. Maka seorang guru ya tidak atau berhak untuk tidak uh, memenuhi permintaan tersebut. Ya. Wa yu'arrifuhu anna man'ahu laisa syuhan. Tapi juga sambil dijelaskan, ya diberi pengertian bahwa penolakannya untuk tidak mau mengajarkan ilmu tersebut itu bukanlah bentuk sesuatu yang pelit ya atau bakhil. Bal syafaqatan wa lutfan.
akan tetapi justru itu adalah bentuk kasih sayang dan kelembutan. Ya, karena ya belum masanya bagi para murid untuk mempelajari hal tersebut. Wa yanbaghi alla yata'azzama 'alal muta'allimina. Ya, dan juga selayaknya seorang pengajar itu tidak merasa besar, ya tidak membesarkan diri terhadap para penuntut ilmu. Bal yalinu lahum. Ya, bahkan hendaknya seorang pengajar itu bersikap lembut kepada para penuntut ilmu. Wa yatawadhu, dan juga bersikap tawadhu, ya, merendahkan atau berbuat rendah hati. Wa fit tanzilil karimi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wakhfid janahaka lil mu'minina." Dan rendahkanlah dua atau sayapmu di hadapan orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Hijr ayat ke-88. Wa yanbaghi an yakuna harisan ala ta'limihim muhtamman bihi. Dan hendaknya seorang pengajar itu ya bersungguh-sungguh mengajari mereka dengan penuh perhatian. Mu'firon lahu ala hawaiji nafsihi. Mendahulukan kepentingan muridnya, para muridnya, daripada kepentingan dirinya sendiri. Kemudian wa yurahhiba bihim 'inda iqbalihim ilaihi. Dan juga ya menyambut gembira apabila para murid itu mendatanginya untuk menuntut ilmu. Wa yudhhiru lahumul bisyra, dan juga menampakkan kegembiraan di hadapan para muridnya. Wa talaqatal wajhi, dan juga menampakkan wajah yang berseri. Wa yuhsina ilaihim bi'ilmihi wa malihi wa jahihi. Dan juga hendaknya seorang pengajar itu ya berbuat baik kepada mereka. Ya, dengan ilmunya, ilmu pengajarnya, dengan hartanya, dan juga dengan kedudukannya. Wala yukhatibu al-fadila minhum bismihi. Dan juga hendaknya tidak ya, memanggil muridnya yang utama di antara para muridnya itu dengan namanya. Bal bikunyatihi. Namun panggillah dengan kunyahnya sebagai bentuk penghormatan. Wa yanbaghi an yatafaqqadahum wa yas'ala amman ghaba minhum. Dan hendaknya seorang pengajar itu ya menanyakan ketidakhadiran mereka. Ya, dan mereka-mereka yang ya tidak hadir atau berhalangan hadir ke dalam majelis ilmu tersebut. Asy-syarhu, kemudian penjelasan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau menjelaskan min adabit ta'limi, di antara adab-adab pengajaran, ar-rabi'u, yang keempat, ta'dibul muta'allimi 'ala tadriji bimakarimil akhlaqi. Yaitu mendidik muridnya ya, secara bertahap, mendidik dengan akhlak yang mulia. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, wa yanbaghi an yu'addibal muta'allima 'ala tadriji bil adabis saniyati wasyiyamil mardiyati. Yaitu hendaknya seorang pengajar itu mendidik muridnya secara bertahap, mendidik dengan adab-adab yang mulia dan watak ya, dan sikap yang diridhoi. Hadza mimma yajibu 'alal muallimi mulahadhatuhu. Ini di antara ya perkara yang wajib bagi pengajar untuk mewujudkannya.
Apa itu? Wa huwal inayatu bil adabi wal akhlaqi athna at-tadrisi. Yaitu memperhatikan adab-adab dan akhlak dari muridnya ketika mengajar. Kemudian wa wadhifatul mudarrisi tadrisun wa tarbiyatun fi anin wahidin. Ini perkara yang penting namun juga berat bagi pengajar. Karena yang namanya tugas dan tanggung jawab pengajar itu adalah mengajar dan juga mendidik dalam satu waktu. Berarti tidak hanya mengajarkan ilmu saja, namun juga tanggung jawabnya ya mendidik supaya dapat memiliki akhlak yang baik. Wa adabul mar'i huwa aunuhu ala talabil ilmi wa fahmihi. Dan adab seseorang itu akan membantunya untuk menuntut ilmu dan memahami ilmu. Wa huwa unwanu sa'adatihi wa falahihi. Dan adab baik yang dimiliki seseorang itu merupakan tanda kebahagiaannya dan juga kesuksesannya. Famin a'dhami maqasidit ta'limi tahliyatut tullabi bil akhlaqil fadilati. Dan di antara tujuan yang paling besar di dalam pengajaran, ya di antara tujuan pengajaran yang paling atau di antara tujuan pendidikan yang paling besar itu adalah menghiasi para pelajar dengan akhlak yang mulia. Ya, artinya di antara tujuan pengajaran atau pendidikan yang paling besar itu adalah membuat para murid, para pelajar itu memiliki akhlak yang mulia. Wassifatil aliyati. Dan juga di antara tujuan pendidikan yang paling agung itu adalah supaya para murid menghiasi diri dengan sifat-sifat yang tinggi. Wal muamalatil hasanati, dan juga memiliki pergaulan yang baik. Wa huwa mimma yughfilu anhu katsirun minal mudarrisina. Wa huwa mimma yughfilu anhu katsirun minal mudarrisina fi hadzal zamani. Dan perkara ini yaitu mendidik murid supaya dapat memiliki akhlak yang mulia, itu merupakan perkara yang ya mayoritas pengajar itu lalai dari hal tersebut. Ya di zaman ini. Artinya mungkin mayoritas pengajar itu fokus pada mengajarkan ilmu. Ya, namun kemudian melalaikan mendidik muridnya supaya dapat memiliki akhlak yang baik, ya, kemudian sifat yang mulia. Tajiduhu yu'na bimanhaji tarsihi. Engkau dapati ya, sebagian pengajar itu fokusnya, perhatiannya kepada metode pengajarannya. Wa yu'tihi haqqahu. Kemudian sebetulnya pengajar tersebut itu sudah memberikan hak dari muridnya dari sisi keilmuan. Lakin la yuqimu litarbiyati waznan. Akan tetapi karena ya fokusnya itu pada metode mengajar, kemudian tidak memberikan perhatian ya, atau tidak memberikan porsi pada pendidikan akhlak. Walaisa indahu litaujihi ma'nan. Ya, sehingga karena tidak memberikan perhatian pada pengembangan karakter, sehingga nasihatnya itu nasihat pengajar tersebut itu tidak memiliki makna, ya tidak berbobot. Wa qad kana syaikhuna Shalihu bin Ibrahim al-Bulaihiyyu rahimahullahu. Ya, dahulu guru kami yaitu Shalih bin Ibrahim al-Bulaihi rahimahullahu taala yahtammu bihadzal janibi minat ta'limi ihtimaman balighan.
Maka guru kami tersebut itu memberikan perhatian pada sisi ini, artinya sisi pengembangan akhlak dan karakter dalam pengajaran, memberikan perhatian yang kuat. Wa qalla an yamurra darsun min durusihi lana fil ma'hadil ilmiyyi laisa fihi nushun wa taujihun. Ya, dan sangat jarang ya pelajaran beliau dari pelajaran-pelajaran beliau tersebut itu berlalu ya atau pelajaran-pelajaran beliau bagi kami di ma'had ilmi itu berlalu tanpa adanya nasihat dan juga wejangan. Artinya apa? Secara umum hampir setiap pelajaran beliau itu terkandung nasihat dan juga wejangan yang mengembangkan karakter dari murid-muridnya. Wa qaulul muallifi, dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, asyiyamil mardiyati, ya, dan karakter atau watak yang diridhoi, asyiyamu jam'u syimatin. Ya, asyiyam adalah jamak dari syimah. Apa itu syimah? Wa ma'naha al-gharizatu, ya, yaitu naluri, wat tabi'atu, dan tabiat, wal jibillatu, dan juga watak. Wa hiyallati khuliqa 'alaihal insanu. Dan semua itu naluri, tabiat, dan watak itu adalah ya perkara yang manusia itu diciptakan dengan hal-hal tersebut. Ini dapat dilihat di Al-Misbahul Muniru buah karya Al-Fayyumi safhata tis'in wa ishrina wa thalathimi'atin, halaman 329. Wa qauluhu, dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, alat tadriji, itu adalah qaidun jamilun, yaitu ya batasan atau syarat yang indah. Wala siyama, terlebih lagi isda'un nasaihi wat taujihati athna at-tadrisi, yaitu memberikan nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan dalam mengajar. Fahiya la takunu jumlatan wahidatan, dan nasihat-nasihat dan wejangan tersebut itu tidak disampaikan dalam satu kali atau satu jumlah saja. Li'alla tamallahan nufusu, ya, supaya jiwa itu tidak merasa bosan. Ya. Wala tastau'ibuha, ya, kemudian tidak memahami nasihat-nasihat tersebut. Wa innama bihasabil furasi wal munasabati. Jadi nasihat-nasihat tersebut itu diberikan bergantung pada kesempatan dan waktu yang tepat. Allati la yanbaghi ighfaluha. Yang waktu-waktu dan kesempatan yang tepat tersebut itu ya jangan sampai terlewat. Karena terkadang yang namanya nasihat, ya, kemudian wejangan, itu akan masuk ke dalam hati ketika waktunya tepat. Ya, kemudian kalau terlalu sering diulang-ulang, ya, setiap hari, setiap saat diulang-ulang nasihatnya, itu bisa jadi ya justru menolak, ya, atau merasa bosan. Namun kalau jarang mungkin tidak memahaminya. Karena itu penting bagi pengajar ketika ingin menasihati itu mencari kesempatan dan waktu yang tepat, ya, supaya nasihat tersebut dapat diterima. Kemudian ta'kidul jam'i bainat tarbiyati wat ta'limi, yaitu penekanan untuk menggabungkan antara pendidikan karakter dengan pengajaran ilmu. Beliau melanjutkan, innahu la budda minat tarbiyati ma'at ta'limi. Ya, sesungguhnya pendidikan karakter itu sudah seharusnya dilakukan bersama dengan pengajaran ilmu. Dzalika anna hunaka farqan wadihan baina muhimmatit tarbiyati min jihatin. Ya, karena ya dapat terlihat perbedaan yang sangat jelas di antara fungsi dari pendidikan karakter dari satu sisi,
wa muhimmatit ta'limi min jihatin ukhra. Ya, terdapat perbedaan yang jelas antara fungsi pendidikan karakter dari satu sisi dan juga fungsi pengajaran ilmu dari sisi yang lain. Fatarbiyatu, maka yang namanya pendidikan karakter itu adalah islahun nafsil insaniyati. Islahun nafsil insaniyati. Yaitu memperbaiki jiwa dari manusia. Wa tanmiyatu jawanibiha, dan juga mengembangkan sisi-sisinya, sisi-sisi jiwa. Apa itu? Ar-ruhiyati wal aqliyati wal jismiyati. Ya, sisi-sisi kerohanian, kemudian sisi akal dan juga sisi badani. Wa ihkamu bunyaniha ila haddil kamali. Kemudian juga memperkuat bangunan jiwa ya sampai batas atau menuju kesempurnaan. Maka itu yang dimaksud dengan tarbiyah. Ya, pendidikan karakter itu adalah yang mengembangkan sisi rohani, akal dan juga jasad. Ya, kemudian memperkokoh bangunannya sehingga mencapai batas kesempurnaan. Adapun wa ta'limu, sedangkan mengajarkan ilmu itu adalah tanmiyatul aqli wa saqlihi. Wa saqluhu, ya, tanmiyatul aqli wa saqluhu. Yaitu mengembangkan akal dan juga memolesnya. Berarti di sini terlihat bahwa fokusnya kepada akal. Wa tamkinuhu min iktisabi ba'dil ma'arifi. Dan juga mengokohkan akal supaya dapat memperoleh sebagian pengetahuan. Wal maharati, dan juga memperoleh kemahiran-kemahiran. Allati talzamuhu fi hayatihi. Yang pengetahuan dan kemahiran-kemahiran tersebut itu akan ya menemaninya dalam hidupnya. Wa tamkinuhu kadzalika min itqani fannin ma. Dan mengokohkan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran tersebut itu dapat dilakukan untuk ya membuat keterampilan pada suatu bidang ilmu. Ya, jadi membuat dia mahir atau terampil dalam suatu bidang ilmu. Aw khirfatin minal khirafi, atau bisa juga membuat dia terampil dalam satu keterampilan dari keterampilan-keterampilan untuk mencari nafkah. Wa ala hadza famuhimmatut tarbiyati awsa'u wa ashmalu wa ahammu min amaliyatit ta'limi. Maka dari sini kita dapat melihat bahwa fungsi dari tarbiyah atau pendidikan secara umum, ya, karakter, kemudian akal dan juga jasad, itu lebih luas. Dan lebih mencakup dan juga lebih penting daripada kegiatan mengajar ilmu. Wala budda minhuma, akan tetapi kedua-duanya itu sama-sama diperlukan. Ya, baik mengajarkan karakter, ya, mendidik dan juga mengajarkan ilmu itu sama-sama diperlukan. Ya, sedangkan lawin fasolat amaliyatut ta'limi anil amaliyatit tarbawiyati. Ya, kalaulah dipisahkan antara kegiatan mengajarkan ilmu dari kegiatan mendidik karakter. Fa innaha tusbihu mujarrada takdisin wa fa innaha tusbihu mujarrada takdisi wa hashwi ma'lumatin faqat. Ya. Maka kalau dipisahkan antara kegiatan mengajar ilmu dari kegiatan pendidikan karakter, maka sungguh itu akan menjadi kumpulan dan tumpukan pengetahuan saja. Ya, hanya pengetahuan yang didapatkan kalau hanya mengajarkan ilmu, tanpa adanya pendidikan karakter. Wa 'inda idzin la tanfa'u hadhil ma'lumatu fi
binai syakhsiyatin insaniyatin sawiyatin mutakamilatin. Ya, maka ketika fokusnya hanya pada mengajarkan ilmu, pada saat itu pengetahuan-pengetahuan itu tidak akan bermanfaat dalam membentuk individu manusia secara menyeluruh dan juga utuh. Ya, karena manusia secara utuh itu tidak hanya keterampilan atau pengetahuan atau kecerdasan, namun juga diperlukan hati, ya, akhlak yang baik, dan juga sifat-sifat yang diridhoi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.